Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kita membacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membaca ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil, dan pada ayat yang ke-30 kita bersama-sama demikian kebenaran firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Kita bersama, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Saudara yang terkasih, saya percaya mungkin kita masih mengingat khotbah Pak Pendeta minggu lalu berbicara tentang bertumbuh berbuah, ya kan? Seorang penabur menabur benih. Ada 4 jenis tanah yang menerima benih-benih yang ditaburkan oleh sang penabur. Ada benih yang ditabur di pinggir jalan, ada benih yang ditabur di bebatuan, ada benih yang ditabur di semak duri, dan ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Bapak Ibu, hati kita yang mana? Pinggir jalan, bebatuan, semak belukar, semak berduri, atau tanah yang baik? Tanah yang baik. Tanah yang baik, amin. Tanah yang baik, amin. Amin, puji nama Tuhan. Tanah yang baik, Bapak Ibu, artinya menerima benih itu. Jadi nggak hanya mendengar, ya, hanya melihat gitu ya. Bahkan memantau mana yang salah khotbahnya, mana yang betul, mana yang bisa diterima, mana yang ditolak. Enggak, Bapak Ibu. Tetapi benih itu, firman Tuhan itu sebisa mungkin di dalam nama Yesus bisa masuk, tumbuh di hati yang subur. Ya, dikerjakan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, pada minggu hari ini juga firman Tuhan tidak jauh-jauh dari yang namanya benih. Firman Tuhan tidak jauh-jauh dari yang namanya benih. Nah, pagi hari ini bukan hanya benih yang akan disinggung oleh kebenaran firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang baru saja kita baca, ada benih gandum dan ada benih ilalang. Ada benih gandum dan ada benih ilalang. Kita akan melihat, Bapak Ibu, kita di posisi yang mana? Apakah kita benih gandum, atau setelah kita melihat malah justru Tuhan, apakah selama ini aku sudah menjadi benih ilalang? Bapak Ibu yang terkasih, dari perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ya, judulnya aja sudah lalang di antara gandum. Gandum itu bagus, tapi ada lalang di antaranya. Dan lalang tumbuh, biasanya tujuannya, hasilnya akan merugikan panen yang akan dihasilkan oleh para petani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 hal pelajaran yang bisa kita ambil dari perumpamaan lalang di antara gandum ini. Kenapa lebih dahulu Yesus mengatakan lalang di antara gandum? Kenapa Yesus tidak mengatakan gandum di antara lalang? Saya mengingat satu perumpamaan juga ketika Yesus mengajarkan domba dan serigala. Dunia penuh dengan serigala, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mengatakan identitas kita adalah domba.
Bagaimana mungkin domba bisa hidup di tengah-tengah serigala? Kembali lagi, apakah gandum bisa bertumbuh jikalau di antaranya ada tumbuh ilalang? Nah, Bapak Ibu, ada 3 pelajaran yang penting yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah yang baik dan yang jahat. Yang baik dan yang jahat. Katakan sama-sama, aku orang baik. Aku orang baik. Amin. Ya, Bapak Ibu, aku orang baik. Iya dong. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di awal Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, mereka tidak mengenal dosa. Tetapi ketika iblis datang dan mencobai mereka dan akhirnya dengan kehendak bebas, Tuhan tidak menciptakan manusia itu dengan seperti robot, tetapi Tuhan memberikan free will kepada manusia itu sehingga manusia itu bisa memutuskan apakah dia mengikuti kehendak Tuhan atau dia mengikuti kedagingannya sendiri. Tetapi dalam Kejadian 3 awal, bagaimana yang jahat masuk ke dalam dunia. Awal di mana yang jahat itu, di mana yang tidak baik itu masuk ke dalam dunia melalui kejatuhan manusia pertama di Taman Eden. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dunia ini awalnya adalah baik. Kenapa dikatakan baik? Karena tidak ada dosa di sana. Kenapa dikatakan baik? Karena Adam dan Hawa selalu berpikir positif, selalu berpikir bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Tapi akhirnya dalam Kejadian 3 firman Tuhan mengatakan manusia itu lebih cenderung mencondongkan hatinya, tergoda, jatuh dalam dosa, dan akhirnya masuklah yang jahat ke dalam dunia. Dan akhirnya itu sampai saat ini. Sampai saat ini di mana saya dan Bapak Ibu semua harus bergumul untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana kehendak Tuhan, mana kehendak kedagingan. Nah, perumpamaan ini juga mau menunjukkan kepada kita bahwa memang di tengah-tengah dunia ini, bahkan di dalam gereja sekalipun, yang jahat dengan yang baik itu ada. Puji Tuhan, kalau tadi kita mengatakan aku orang baik. Haleluya. Tapi Bapak Ibu, di gereja pun yang baik dan jahat itu masih tarik menarik. Betul enggak? Ketika Bapak Ibu waktu masuk kemari lalu melihat si Yanu, biarlah dia duluan, aku belakangan. Baik atau jahat Bapak Ibu? Berarti masih menyimpan dendam. Jadi bukan di luar sana saja ada yang baik dan jahat, di sini pun ketika kita menyembah Tuhan ada yang baik dan jahat. Dan itu yang mau dikatakan oleh perumpamaan ini. Allah mengajarkan supaya sungguh kita melihat posisi kita ketika kita mengatakan kita benih yang baik, yaitu gandum yang bertumbuh dan berbulir, kita menjaga itu. Sehingga pertumbuhan kerohanian kita, gandum kita bertumbuh dengan baik. Nah, saudara yang terkasih, dari perumpamaan ini Yesus mau mengajarkan bahwa memang dunia sudah cemar. Yang baik dan yang jahat pasti terus tarik menarik, dan kita ada di dalamnya. Saudara, mari kita lihat di ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama. Pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ya, jadi Bapak Ibu, yang namanya musuh di sini itu diartikan iblis. Musuh ini adalah iblis. Iblis tidak suka pekerjaan yang baik. Iblis tidak suka pekerjaan Tuhan mengalami kemajuan. Iblis tidak suka kalau jemaat Tuhan bersatu padu. Iblis tidak suka kalau semua jemaat Tuhan saling mendukung. Kalau bisa tercerai-berai, kalau bisa pekerjaan Tuhan hancur, itu yang dimaukan oleh iblis. Kalau bisa kita marbadai, itu yang dimaukan oleh iblis. Nah, ketika benih firman Tuhan itu, benih gandum yang baik itu sudah ditaburkan dengan baik dan mulai bertumbuh, tetapi ketika orang sedang tidur, datanglah musuh dan menaburkan benih lalang di antara gandum yang sudah mulai bertumbuh. Nah, saudara, kalau dalam suatu situasi perang,
Musuh selalu mencari kelemahan lawan, betul kan? Kalau sedang berperang, berkompetisi, kita pasti mencari apa yang menjadi kelemahan daripada lawanku. Begitu juga dengan iblis. Iblis yang dikatakan di sini musuh mencari peluang, mencari kesempatan pada waktu kapan aku bisa masuk, aku bisa menyusup sehingga pekerjaan Tuhan tidak terselesaikan di GMI Galilea ini, sehingga visi Tuhan tidak terselesaikan di GMI Galilea ini. Dia mencari kesempatan, dia melihat peluang bagaimana aku bisa masuk. Firman Tuhan katakan ketika semua orang sedang tidur, artinya tidur. Bapak Ibu bayangkan tidur. Lalu musuh berpikir ini kesempatanku untuk masuk, sehingga tumbuhlah benih lalang di antara gandum. Benih lalang di antara gandum. Di mana ada kebaikan, jangan katakan tidak ada kejahatan. Jangan katakan tidak ada sesuatu yang buruk, karena kita masih tinggal di dalam dunia. Sesuatu yang baik itu ketika kita berada di sorga. Jadi jangan berharap sama manusia. Ya, jangan berharap sama manusia, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan kalau dia terus punya hati yang baik seperti Tuhan ya. Tapi firman Tuhan katakan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Karena memang Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita tarik menarik antara yang baik dan yang jahat. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah iblis, musuh melihat kita yang sedang bertumbuh, benih firman Tuhan yang sudah kita terima masuk ke hati kita, tanah yang subur. Iblis melihat kapan aku bisa masuk sehingga benih itu tidak tumbuh subur. Nah Bapak Ibu, bisa saja ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita kemudian dialihkan oleh fokus yang lain, sehingga firman Tuhan tidak kita tangkap dengan baik. Kita akhirnya fokus melihat merek tas orang di samping kita. Kita fokus kepada HP orang, oh sudah baru HP-nya. Lalu firman Tuhan tidak kita dengar. Lalu kita tidak sedang apa, bicara apa Pak Pendeta. Bapak Ibu, banyak hal yang dipakai oleh Tuhan, banyak hal yang dipakai oleh iblis supaya dia bisa masuk, sehingga firman Tuhan kita sedang konsen, kita sudah punya komitmen, aku mau beribadah, memandang kepada Tuhan, tetapi ada satu oknum yang tidak suka sehingga dia mau mencari celah bagaimana akhirnya kita tidak bertumbuh. Fokus kita berubah, kita gagal fokus. Akhirnya yang kita perhatikan, oh iya dak ya, aku pun dengar kemarin itu dak, betul dak, iya udah hamil di luar dia dak. Nah saudara bergosip pula di dalam ibadah, padahal firman Tuhan sedang dibagikan, sedang ditaburkan. Saudara, iblis melihat, iblis terus memantau bagian mana kelemahan kita, sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh dalam kehidupan kita. Lewat apa saja, secara khususnya lewat kelemahan kita. Ada hamba Tuhan yang betul-betul luar biasa dipakai Tuhan, lalu iblis pakai melalui apa? Bisa melalui perempuan, akhirnya jatuh, hancurlah pelayanan. Bisa memakai dengan berbagai cara supaya akhirnya kita jatuh, terjelembab, kita tidak bertumbuh. Dan Tuhan akhirnya melihat, geleng-geleng kepala melihat kehidupan anak-anaknya. Nah Bapak Ibu, Yesus mengajarkan, Yesus mengajarkan, dia mengizinkan ada lalang tumbuh di antara gandum, karena dunia sudah dimasuki oleh yang namanya dosa. Nah Bapak Ibu, yang baik dan yang jahat, tetapi yang kebenarannya adalah Allah menginginkan kita melakukan pekerjaan yang baik di hadapannya. Nah yang kedua Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat 27 sampai 29. Kita baca bersama-sama 27 sampai 29. Kita baca bersama-sama. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan tabur di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Saudara, ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini,
semua sumber yang saya baca, karakteristik gandum dengan ilalang itu sama. Bentuknya sama persis. Ya, sulit untuk membedakannya. Yang mana ilalang, yang mana gandum. Sama, Bapak Ibu. Boleh search di Google. Nah, jadi lalang ini bisa berkamuflase. Tahu berkamuflase ya Bapak Ibu? Bisa berkamuflase seperti dia gandum. Jadi ketika para pekerja sudah gelisah, lalu lapor kepada pemilik ladang, lapor kepada tuan yang punya ladang, dia mengatakan, "Tuan, ini ladang gandum kita ini sudah ditanami, sudah tumbuh ilalang, rumput yang tidak berguna. Apakah kita cabut?" Tetapi dengan hikmatnya, tuan yang punya ladang itu mengatakan, "Jangan dicabut." Nah, Bapak Ibu, kenapa? Karena gandum dengan ilalang hampir mirip bentuknya. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah supaya kita yang mengatakan kita adalah bulir gandum tetaplah bertahan untuk menjadi bulir gandum. Tetap menjaga diri kita di hadapan Tuhan sehingga sampai akhirnya musim panen tiba, lalu Tuhan kita melihat ini gandum, ini ilalang. Nah, Bapak Ibu, selain daripada itu juga Tuhan mau mengajarkan kepada para pekerjanya. Saya melihat dalam tafsiran, apa sih yang dimaksudkan di sini? Di situ dikatakan ayat 24 Bapak Ibu. Lalu berkatalah hamba-hamba. Hamba-hamba ini pekerja Tuhan. Ini bisa kita sebut para pendeta, majelis, aktivis, para pelayan. Ya, mereka bertanya kepada sang tuan punya ladang, kayak mana ini? Apa yang harus kita lakukan? Tetapi Tuhan mengatakan jangan dicabut. Nah, Bapak Ibu, ini juga mengajarkan bagi kita bahwa kita jangan mencampuri urusan orang. Kita jangan menghakimi orang. Sebab yang berhak menghakimi kita adalah Tuhan itu sendiri. Tuhanlah yang menentukan kapan kita dicabut. Tuhanlah yang menentukan kapan ladang itu harus dituai. Kita nggak ada hak. Walaupun kita mengatakan diri kita pelayan di rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, selain daripada itu, Tuhan juga mau melihat apakah di dalam proses itu ada perubahan. Nah, saudaraku, ada kisah seorang yang bernama Tatsuya Suhindo. Dia seorang pemimpin gangster Yakuza yang ada di Jepang. Hidup sampai sekarang Bapak Ibu. Sangat ditakuti, semua kejahatan dilakukan. Tapi akhirnya ketika seorang pendeta melayani di dalam penjara, lalu Roh Kudus bekerja, dia bertobat. Lalu Tuhan memakai dia, ilalang tadi menjadi gandum. Ilalang tadi menjadi gandum. Saat ini dia sedang mendirikan sekolah kependetaan teologia yang mendidik orang-orang yang akan ditempah, akan diproses, akan dipersiapkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu, Yesus mau mengatakan, perhatikan diri kita sendiri. Jangan menghakimi orang lain. Perhatikan hidup kita sendiri. Jangan melihat kepada hidup orang lain. Pertumbuhan kerohanian kita sendiri. Jangan menghakimi orang lain. Ada waktunya, prosesnya. Ada orang yang awalnya begitu bejat, tetapi dengan kasih karunia Allah, dia menerima pertobatan. Akhirnya dia berubah. Sebab penghakiman yang daripada Tuhan bukan dikerjakan di tengah hidup seseorang, tetapi penghakiman itu terjadi di akhir hidup seseorang. Bisa saja dia seorang pendeta yang diurapi, tetapi di tengah jalan dia bisa murtad. Apakah ada? Ada Bapak Ibu. Sehingga akhirnya Yesus mengajarkan di dalam perumpamaan ini bahwa Tuhan mengatakan jangan dicabut, biarkan hidup. Siapa yang paling tangguh? Siapa yang paling tangguh? Dan melalui itu kita bisa diuji. Bapak Ibu, kalau akar ilalang itu kena kaki sakit ya. Bahkan kalau daunnya itu juga yang tajam itu kena kulit juga sakit ya. Ya. Itu gambaran bahwa orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, orang-orang bebal, orang-orang hanya menyakiti, melukai. Ya kan?
Tetapi kalau gandum adalah tumbuhan makan pokok orang Palestina. Artinya gandum itu berkat bagi orang banyak. Nah, Bapak Ibu, Yesus mengatakan jangan dicabut, biarkan tumbuh. Ada makna di dalamnya. Allah mau melihat, menguji kita, apakah kita tetap bertahan walaupun kita tumbuh di tengah-tengah ilalang. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, mari kita baca ayat yang ke-30 bersama-sama. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi istilah pertanian, ketika bibit disemai lalu dijaga, ujung-ujungnya pasti ditunggu waktu penuaian, waktu panen. Dan lalang gandum ini ditunggu ada waktunya, waktu panen. Disitulah dikatakan oleh Tuhan yang punya ladang itu, semua dicabut, lalu dipisahkan berkas-berkasnya, mana lalang, mana gandum. Kalau gandum masukkan ke dalam lumbungku, kalau dia ilalang bakarlah dia. Bapak Ibu, ilalang akan dibakar, tetapi gandum dimasukkan ke dalam lumbungnya Tuhan. Lumbung Bapak Ibu, lumbung ini artinya kemakmuran, kesejahteraan, kecukupan. Itu lambang kerajaan sorga. Bapak Ibu, apa posisi kita saat ini? Apakah kita ilalang? Ilalang yang menyakiti, ilalang yang tidak menjadi berkat, ilalang yang ditakuti orang? Apakah kita gandum? Gandum yang ditunggu orang hasilnya, gandum yang tumbuh berguna bagi orang banyak. Bapak Ibu, mari koreksi masing-masing. Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Apakah kita gandum atau justru kita adalah ilalang?